Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardin Rashid, NIM 19181090. Pada kali ini, saya akan menjelaskan database pada proyek sistem informasi saya yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Fashion Muslim. Di sini, saya memiliki database dengan nama penjualan fashion. Pada penjualan fashion ini, terdapat beberapa tabel, yaitu tabel TB data admin, TB data jenis, TB data karyawan, TB data pembeli, TB data penjualan, dan TB stok barang. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan setiap tabel-tabel yang ada pada database tersebut. Pertama, TB data admin yang memiliki struktur ID admin, username, password, level, dan ID karyawan. Pada ID admin, saya set sebagai primary dengan tipe integer, dan saya set juga sebagai auto increment, yang nantinya berguna ketika kita mengisikan data atau record pada tabel ini, maka secara otomatis ID admin akan terisi secara otomatis. Yang kedua yaitu username, password, level, dan ID karyawan. ID karyawan saya set sebagai foreign key dan tipe data integer. Pada username, password, dan level saya set tipenya sebagai varchar. Pada struktur TB data jenis terdapat hanya dua field. Pada kode jenis saya set sebagai primary dan tipe data integer dengan saya set auto increment. Yang kedua, nama jenis dengan tipe data varchar. Nantinya data jenis tersebut digunakan untuk menyimpan data-data jenis barang seperti jenis baju dewasa, jenis baju anak, kerudung, dan lain sebagainya. Pada TB data karyawan terdapat ID karyawan, saya set sebagai primary dengan tipe data integer dan auto increment. Nama karyawan, alamat, nomor HP, dan tanggal lahir. Keempatnya saya set sebagai varchar. Nantinya pada tabel tersebut, pada tabel data karyawan ini digunakan untuk menyimpan data-data karyawan yang terdapat pada toko tersebut. Pada TB data pembeli, strukturnya terdapat kode pembeli yang saya set sebagai primary, bertipe data integer dan auto increment. Yang kedua, nama pembeli. Yang ketiga, alamat pembeli dan no HP. Di sini saya set sebagai varchar dengan panjang 50, 50, dan 13. TB data pembeli ini nantinya digunakan untuk menyimpan data-data atau record pada data pembeli yang telah membeli di toko ini. Pada TB data penjualan, terdapat kode penjualan yang saya set sebagai primary bertipe data integer. Dengan saya set juga dengan auto increment. Pada ID karyawan, saya set sebagai foreign key yang mengambil pada TB data karyawan dengan tipe data integer. Pada kode barang, saya set juga sebagai foreign key yang mengambil pada TB stok barang. Saya set sebagai integer. Kode pembeli juga termasuk foreign key dengan tipe data integer dan saya mengambil dari TB data pembeli. Pada kode jenis, saya set sebagai foreign key dengan tipe data integer dan saya ambil dari TB data jenis. Selanjutnya terdapat jumlah barang yang dibeli nantinya, total harga, dan bayar, berapa yang akan dibayarkan oleh pembeli. Setelah itu terdapat kembalian dan tanggal. Jumlah barang, total, bayar, dan kembalian saya set sebagai tipe data integer. Dan tanggal saya set sebagai varchar. Pada tabel stok barang, pada TB stok barang,
Terdapat kode barang yang saya set sebagai primary key, bertipe data integer, dan auto increment. Nama barang, kode jenis, harga, dan jumlah stok. Kode jenis saya set sebagai foreign key yang saya ambil dari data jenis. Nama barang bertipe varchar, harga bertipe integer, dan jumlah stok bertipe integer. Setelah itu, kita masuk ke relasi, desain relasi. Di sini saya memiliki TB data admin dan terdapat ID karyawan yang saya set sebagai foreign key dihubungkan dengan TB data karyawan dengan ID karyawannya saya set sebagai primary key. Di sini saya menggunakan relasi one to one dikarenakan semisal saya memiliki karyawan pada data karyawan. Jadi setiap karyawan hanya boleh memiliki satu data admin saja. Tidak boleh lebih dari satu. Semisal karyawan A hanya boleh memiliki akses pada data admin A. Tidak boleh lebih dari satu. Selanjutnya pada TB stok barang terdapat kode jenis yang saya set sebagai foreign key dan TB data jenis kode jenisnya saya set sebagai primary. Di sini relasinya saya gunakan many to one. Mengapa? Karena pada kode jenis saya akan memanggil TB stok barang tersebut semisal saya memiliki jenis kerudung. Di situ pada stok barangnya, saya boleh memanggil kerudung dengan kerudung model 1, kerudung model 2, kerudung model 3. Jadi setiap jenis tersebut terdapat 3 model atau bahkan lebih. Pada TB data penjualan, terdapat ID karyawan yang saya set sebagai foreign key. Di sini data karyawannya pada TB data karyawan saya set sebagai primary. Relasi di sini saya menggunakan one to many karena ID karyawan pada data penjualan dapat dipanggil banyak di TB data karyawan. Jadi karyawan tersebut bisa melayani beberapa pembeli. Pada TB stok barang, kode barang saya set sebagai foreign key dan TB stok barang saya set sebagai primary key pada kode barang tersebut. Sama juga menggunakan relasi one to many karena kode barang tersebut dapat dipanggil ketika penjualan pada barang tersebut banyak. Semisal membeli barang di sini dapat mengambil kerudung jenis 1, kerudung jenis 2, dan lain sebagainya. Pada kode pembeli pula menggunakan one to many pada kode pembeli. Pada TB data penjualan kode pembeli saya set sebagai foreign key dan TB data pembeli saya set sebagai kode pembelinya saya set sebagai primary. Pada TB data penjualan kode jenisnya saya set sebagai foreign key dan pada TB data jenisnya saya set juga sebagai kode jenisnya saya set sebagai primary. Di sini juga menggunakan one to many. Sekian penjelasan dari database saya. Sekiranya ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.